Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesson Education. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan kembali di part 56 ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang belum melihat di part sebelumnya, silahkan dicek di playlist CPNS 2021. Dan di video kali ini teman-teman, sesuai dengan kebanyakan request dari teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang jual beli untung rugi ya, masih di Trik Tiu. Nah, di sini nanti saya sampaikan bagaimana dasarnya ya teman-teman ya. Dasar menjawab soal jual beli untung rugi dengan menggunakan trik dari Lesson Education yang tentu saja rumusnya itu akan mudah diingat ketika mengerjakan soal tentang jual beli dan untung rugi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita teman-teman, di sini Lesson Education mengadakan tryout CPNS 2021 se-Indonesia secara gratis teman-teman. Jadi yang belum tahu itu silahkan dicek saja di Instagram ya, IG-nya di @lesehaneducation ya, Lesehan Education tanpa spasi Education. Nah, itu sudah ada informasinya teman-teman. Sudah banyak sekali yang mendaftar ya. Sudah ratusan yang sudah mendaftar. Kemarin saya buka pendaftarannya. Fasilitasnya ini ya, soal CPNS HOTS, kemudian sesuai dengan kisi-kisi, komposisi soal juga sesuai, 30 TWK, 35 TIU, 45 TKP. Kemudian nanti akan di ranking juga ya berdasarkan skor. Dan software pembahasan tentu ya untuk teman-teman yang mengikuti tryout, gratis software juga, catatan TWK Lesedu bagi yang belum dapat ya, tapi yang sudah dapat kalau minta lagi juga tidak apa-apa. Kemudian nanti 3 peserta skor tertinggi nanti ada hadiah ya, mungkin tidak terlalu besar ya, karena kita hanya belajar ya. Jadi Lesson Education itu tidak bukan sebuah platform yang besar. Jadi hanya platform yang sederhana yang mampu berusaha membantu teman-teman dalam belajar, seperti itu aja. Nah, kemudian teman-teman di sini juga saya rekomendasikan teman-teman untuk latihan soal-soal dari Sobat CPNS. Jadi nanti teman-teman silahkan klik saja di link di deskripsi itu untuk soal-soal Sobat CPNS. Silahkan langsung mendaftar ya teman-teman ya. Oke, itu saja pembukaan saya. Kita akan langsung masuk ke materinya. Saya harapkan teman-teman itu memperhatikan ya video ini sampai selesai, karena kalau hanya memotong setengah-setengah, saya yakin tidak akan mendapatkan manfaat yang maksimal dari video ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke materi kita, yaitu jual beli dan untung rugi. Nah, di sini sebelum kita mempelajari bagaimana menentukan rumusnya, bagaimana mengerjakannya, ya, di sini kita belajar dulu unsur-unsur dan materi tentang jual beli untung rugi. Nah, di sini nanti teman-teman seperti biasa nanti saya akan sediakan soal, kita bahas dan juga ada soal latihannya yang bisa teman-teman kerjakan. Oke, jadi unsur-unsurnya yang pertama itu ada yang namanya harga jual. Harga jual itu biasanya seseorang menjual suatu barang dengan harga berapa, seperti itu. Kemudian ada yang namanya harga beli ya, bisa dinamakan dengan kata lain yaitu modal, seperti itu. Nah, kemudian ada untung. Nah, untung di sini itu bentuknya adalah nanti rupiah ya bentuknya ya. Misalnya untungnya 5.000, kemudian bisa 10.000, 1 juta dan seterusnya. Nah, selain untung ada yang namanya persentase untung. Ya, persentase untung ini nanti menggunakan simbol persentase. Misal persentase untungnya 5%, kemudian misalnya 25% dan sebagainya. Nah, kemudian ada rugi. Ya, rugi ini juga bentuknya nanti rupiah. Misal mengalami kerugian 10.000, mengalami kerugian 50.000, seperti itu. Nah, kalau persentase rugi itu nanti dinyatakan dalam persen. Misalnya seorang pedagang mengalami kerugian sebesar 2%, seperti itu. Oke, jadi ada untung, ada persentase untung, kemudian ada rugi dan ada persentase rugi, seperti itu. Oke ya teman-teman. Nah, di sini saya berikan triksnya. Jadi teman-teman untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus tahu dulu tentang ini ya, harga jual. Harga jual itu apa? Harga jual itu harga beli ditambah untung. Nah, kemudian harga jual itu juga bisa dinyatakan sebagai harga beli dikurangi kerugiannya berapa, seperti itu. Jadi kedua rumus ini dasar yang harus dipegang ya teman-teman. Nah, kemudian untung itu apa toh? Untung itu adalah kalau kita menjual suatu barang itu dengan harga yang lebih tinggi daripada
ketika kita membelinya. Atau bisa ditulis harga jual lebih dari harga beli, itu untung ya. Kalau rugi itu kebalikannya, harga jual kurang dari harga beli. Kemudian yang ketiga itu impas atau tidak untung tidak rugi ya. Itu kalau harga jual itu sama dengan harga beli. Oke, nah di sini ini hanya perlu diingat saja ya teman-teman. Nah di sini itu yang perlu diperhatikan. Ya harus hafal ya teman-teman ya. Tapi tenang saja, saya tidak akan menyampaikan rumus sesusah ini teman-teman ya. Tenang saja. Nah di sini kita namakan harga jual itu kita simbolkan dengan C. Kemudian harga beli itu kita simbolkan dengan B ya. Beli dari kata beli jadi B. Untung kita simbolkan dengan huruf U. Persentase untung kita simbolkan dengan PU, rugi kita simbolkan dengan R, dan persentase rugi kita simbolkan dengan PR. Nah teman-teman, untuk menghafal ini ya dari harga jual tadi ya, harga jual itu harga beli ditambah untung, atau harga jual juga bisa ditulis harga beli dikurangi rugi, itu bisa kita singkat seperti ini. Oke, ini ada triknya dan ini ada super triknya teman-teman. Ya, bisa diperhatikan. Kita sudah singkat ya. J sama dengan B ditambah U. Harga jual sama dengan harga beli ditambah keuntungannya. Nah, kemudian yang bawah itu harga jual sama dengan harga beli dikurangi kerugiannya. Itu kalau rugi. Kalau untung rumusnya yang atas, kalau rugi rumusnya yang bawah. Nah, untuk menghafal ini teman-teman, itu teman-teman cukup menghafalkan ini aja. Jual buah, jual bir ya. Jual buah, jual bir. Jual buah itu boleh ya teman-teman ya. Kalau boleh itu ya, maka kita harus menambahkannya ya. Boleh ya, berarti positif itu. Jual buah itu positif. Kalau jual bir itu kan dilarang ya teman-teman ya. Tidak boleh. Tidak boleh, maka ini tandanya negatif. Itu adalah sesuatu yang dilarang ya teman-teman ya. Jadi jual buah itu J sama dengan B ditambah U ya. Karena hal yang positif ya menjual buah. Jual bir itu hal yang negatif, maka J sama dengan B dikurangi R. Nah seperti itu. Nah nanti teman-teman, karena di sini depannya itu selalu J, ini untuk mempermudah teman-teman menghafalnya. Jadi cukup menghafal jual buah, jual bir, itu saja teman-teman sudah hafal rumus ini. Nah, kenapa kok depannya J? Nah, nanti kalau misalkan yang ditanyakan B, ya tinggal dibalik aja teman-teman. J dikurangi U, seperti itu. Kalau yang ditanyakan U, berarti J dikurangi B, gitu kan teman-teman sudah bisa ya pindah ruas. Kalau berpindah positif berpindah jadi negatif, kalau negatif berpindah ruas jadi positif, kan seperti itu. Begitu pula dengan yang ini, kalau kita mau mencari B berarti J ditambah R, kan gitu ya teman-teman ya, dan seterusnya. Oke, jadi jual buah itu hal yang positif maka ditambah, jual bir itu hal yang negatif maka dikurangi. Nah kemudian kita masuk ke pembahasan kita, yaitu tentang persentase untung dan persentase ruginya. Yang pertama adalah persentase untung. Nah, jual buah itu teman-teman, itu pasti untung kita. Kita dapat pahala dan sebagainya. Ya, maka di sini karena pasti untung jual buah, maka rumusnya adalah di sini persentase untungnya adalah besarnya untung dibagi harga belinya, ya. Jual buah pasti untung. Ya, ada kaitannya ini teman-teman ya. Jual buah pasti untung. Berarti persentase untungnya U dibagi B dikali 100%. Kemudian jual bir pasti rugi ya. Karena rugi, maka di sini untuk menghitung persentase ruginya berapa. Ya, caranya sama. Kalau untung berarti U dibagi B, kalau rugi R dibagi B, seperti itu. Sama-sama dibagi B dikalikan 100%. Oke, bedanya hanya PU dengan U, PR dengan R. Oke, sekali lagi yuk. Jual buah itu kan positif berarti ditambah, jual bir negatif ya berarti dikurangi. Jual buah pasti untung, maka persentasenya untung ya, untung dibagi B dikalikan 100%. Kalau jual bir itu pasti rugi ya, tidak boleh ya, maka persentase rugi R dibagi B dikalikan 100%. Oke, jadi teman-teman cukup mengingat tentang materi jual beli dan untung rugi ini hanya mengingat dua kalimat ya, dua kata ya teman-teman ya, 4 kata ya, jual buah, jual bir. Nah itu saja sudah bisa, nanti bisa mengerjakan soal-soal tentang jual beli dan untung rugi. Oke teman-teman, sekarang kita praktekkan ke soalnya ya. Soal yang pertama,
Jadi saya sampaikan dulu bahwa soal-soal di CPNS tentang jual beli untung rugi ya, tidak hanya di CPNS ya, soal-soal yang tentang jual beli untung rugi itu banyak sekali tipenya ya. Jadi di sini nanti akan saya sampaikan secara dasarnya saja ya teman-teman ya. Dasarnya bagaimana menggunakan rumus tersebut, nanti tinggal teman-teman kembangkan sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama itu di sini dikatakan bahwa ini saya ganti dulu ya teman-teman warnanya. Misalnya ini saya pakai warna biru tua ya. Oke. Jadi seorang pedagang membeli sebuah barang dengan harga 120.000. Jika pedagang tersebut akan menjual kembali barang yang dibeli dan menginginkan keuntungannya itu 20%, barang tersebut harus dijual dengan harga berapa? Oke, kita tulis ya, membeli berarti B gitu ya. B-nya 120.000. Kemudian keuntungan, persentase keuntungan. Jadi di soal itu biasanya tidak dituliskan persentase ya. Kata persentase itu tidak ditulis teman-teman. Intinya kalau ada bentuk persen artinya itu persentase gitu aja. Karena ini untung berarti persentase untung ya, yaitu 20% gitu. Nah kemudian yang ditanyakan adalah harga jualnya, J-nya teman-teman. Nah oke, kita ingat ya tadi rumusnya apa? Jual buah, jual bir kan gitu. Jual buah itu positif, buah berarti B ditambah U. Jual bir berarti B dikurangi R, kan negatif, jual bir tidak boleh gitu ya. Nah kemudian untuk persentase untung ya tadi jual buah tadi kan persentase untung ya, jadi ya U dibagi B dikali 100%. Kalau ini persentase rugi itu berarti R dibagi B dikalikan 100%. Oke. Karena kita berbicara tentang keuntungan, maka ya sudah ini tidak usah dipakai gitu aja. Kita pakai yang atas. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau soalnya itu berbicara tentang keuntungan, ya sudah tulis saja yang atas. Kalau soalnya berbicara tentang kerugi ya sudah tulis saja yang jual bir gitu. Kalau untung jual buah, kalau rugi jual bir. Oke, lanjut. Sekarang kita jawab ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini diketahui B dan PU-nya. Ya, B dan PU-nya, maka kita harus menggunakan ini dulu ya teman-teman ya. Kita gunakan dulu baru nanti kita bisa gunakan kita cari harga jualnya. Oke, kita jawab ya teman-teman. Oke, jadi PU saya tuliskan lagi. U dibagi B dikalikan 100%. Nah, kemudian kita masukkan PU-nya berapa? Oh, 20% kita tulis. U-nya berapa? Oh, U-nya belum tahu ya. B-nya berapa? 120.000. Nah, kemudian dikalikan 100%. Loh, itu kan yang ditanyakan harga jualnya. Kenapa kita mau mencari U-nya ya? Nah, U itu kan ada hubungannya dengan harga jual ya. Jadi kita harus pakai ini dulu yang persentase. Kenapa? Karena yang diketahui persentasenya seperti itu. Jadi soalnya itu bermacam-macam teman-teman ya. Kita tinggal gunakan rumus itu ya sudah kita masukkan, kita temukan ya, kita cari apa yang ditanyakan soal. Oke, jadi 20% sama dengan U dibagi 120.000 dikalikan 100%. Jadi kita cari keuntungannya dulu berapa. Oke, ini caranya. Kalau pakai rumus ini ya sudah, persennya langsung dibuang teman-teman. Ya, persennya langsung dibuang saja. Nah, kemudian 20 dan 100 ini juga boleh langsung dibagi ya. Di sini berarti 100 dibagi 20 itu 5. Kemudian 20 dibagi 20 itu 1. Maaf ya. Tadi maksudnya 100 dibagi 20 itu dapat 5. 20 dibagi 20 itu dapat 1. Oke, berarti di sini boleh dong saya tulis 1 sama dengan U dibagi 120.000 dikalikan 5. Nah, baru kemudian 5 dan 120 bisa dibagi ya. 5 dibagi dengan 120 ya. Dapatnya berapa teman-teman? Dapatnya berapa? Yuk kita hitung ya. 120 dibagi dengan 5. Oke, pelan-pelan nggak apa-apa. Berarti ini kita dapatkan 2, ini 24 ya teman-teman ya. Jadi di sini kita dapatkan 24, di sini masih 1.
Maka 24.000 ya, kita pindah ke ruas sana. Berarti 24.000 itu sama dengan untungnya. Oke, 24.000 untungnya. Sedangkan harga belinya adalah 120.000. Berarti harga jualnya berapa? Oh, tadi kan rumusnya jual buah kan gitu. J sama dengan B ditambah U ya. Berarti B-nya 120.000, kemudian ditambah 24.000. Berarti berapa? 144.000. Oke, berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Oke ya, jadi seperti itu teman-teman. Di sini memang saya nulisnya banyak supaya ini kan saya menjelaskan ya. Nanti teman-teman langsung saja mengerjakan, kalau ingat rumusnya ya nggak usah ditulis seperti ini, menghemat waktu ya. Di sini saya jelaskan secara rinci supaya teman-teman paham bagaimana menggunakan rumus dan bagaimana cara menghitungnya seperti itu. Oke ya teman-teman, kita masuk ke contoh lagi yuk yang kedua biar lebih paham lagi. Ya. Yoko membeli sebuah sepeda lipat dengan harga 1.800.000. Ketika sudah dipakai beberapa bulan, Yoko mulai bosan dan ingin menjualnya. Sepeda lipat tersebut dijual Yoko dengan harga 1.260.000. Berapa persenkah kerugian yang dialami Yoko? Oke, di sini bercerita tentang kerugian, teman-teman. Maka yang kita tulis atau yang kita ingat itu adalah tentang kerugian. Kerugian tadi apa? Jual bir. Jual bir itu negatif. Berarti jual bir. Negatif ya, dikurangi R. Nah, kalau ngitung persentasenya gimana? Ya tinggal persentase rugi sama dengan apa? Rugi dibagi harga beli dikalikan 100%. Kan gitu. Ya, jadi kalau bicara tentang rugi ya cukup ini aja, rumusnya ini saja teman-teman. Jual bir. Oke, kita akan mendapatkan rumus ini. Pasti kita ingat. Oke, sekarang kita tulis yang diketahui apa? Oh, membeli, berarti B-nya 1.800.000 kan gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang diketahui? Yang diketahui adalah harga jual ya, berarti J-nya adalah 1.260.000 kan gitu. Nah, yang ditanyakan adalah persen kerugian, persentasenya, berarti persentase rugi itu yang ditanyakan. Oke. Nah, untuk mencari persentase rugi kita butuh apa? Oh, kita butuh ruginya berapa, B-nya berapa kan gitu. Ya, kita kan belum punya R ya. Sudah, kita cari aja R-nya. Dari mana? Ya dari sini rumus yang sudah kita tulis tadi. Ya, nggak mungkin tidak bisa dikerjakan teman-teman ya. Pasti ada caranya ya. Jadi ini kan J sama dengan B dikurangi R. Karena J itu sudah diketahui, B sudah diketahui, kita mau mencari R, ya kita tinggal pindah ruas saja. R ini kan di ruas kanan ya teman-teman, negatif ya, pindah ke kiri jadi positif. Nah kemudian J-nya kan di kiri, pindah kanan jadi negatif, B dikurangi J. Ya, intinya kita ingat rumusnya ya, kita bisa mengerjakan. Kalau dari rumus saja kita tidak ingat, kita tidak bisa mengerjakan. Nah R-nya kita cari, B itu 1.800.000. Ya, kemudian dikurangi 1.260 ya. Saya tulis susun aja ya teman-teman untuk mudah menghitungnya. Dikurangi berarti 0,000,045. Oke, 540.000. Nah, sudah ketemu nih ruginya. Sekarang kita bisa cari persentase ruginya. Oke, kita tulis persentase rugi sama dengan ruginya berapa? Oh, ruginya adalah 540.000. Kita bagi dengan B. B-nya berapa? 1.800.000 dikalikan 100% gitu. Sudah ada rumusnya, kita tinggal pakai. Oke, jual bir itu hal yang negatif. Oke, kita hilangkan 4 angka nolnya. Kita hilangkan juga yang bawah 4 angka. Nah, kemudian 54 dibagi dengan 180. Sama-sama bisa dibagi 9 ya teman-teman ya. Ini kita dapatkan 6. Di sini kita dapatkan 20. Ini ya. Oke, jadi 6/20. Ya, kemudian 20 kita coret dengan 100. 20 dibagi 21, 100 dibagi 25. Oke, berarti tinggal 6 kali 5, 30%. Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, sudah lebih paham daripada soal yang pertama? Oke, sekarang kita lanjutkan ya teman-teman. Masuk ke soal yang ketiga. Oke, bisa diperhatikan. Jadi seorang reseller online menjual sepatu yang ingin mendapatkan untung ya 25%.
Ternyata dari hasil penjualan tersebut diperoleh laba 20.000. Berapakah harga beli barang tersebut? Oke, berbicara tentang untung, rumusnya apa? Jual buah. Jual buah pasti untung. Oke, jual buah. B ditambah U. Jual buah itu hal yang positif. Jual buah pasti untung. Berarti persentase untung sama dengan U dibagi B kalikan 100%. Oke, yuk sekarang kita kerjakan. Kita tulis dulu yang diketahui atau langsung boleh ya teman-teman ya. Ya udah kita orek-orek aja ya biar saya menjelaskan juga teman-teman paham gitu. Nanti teman-teman kalau misalkan tidak perlu ngorek-orek ya boleh silahkan. Oke, mendapatkan untung berarti persentase untungnya adalah 25%. Kemudian diperoleh laba atau diperoleh untungnya berarti U-nya ya teman-teman ya. Itu adalah 20.000. Yang ditanyakan adalah B-nya. Oke, ada PU-nya. Ya sudah, berarti kita pakai rumus yang ada PU-nya. Ini kan ada dua rumus ya. Ada persentasenya ya, sudah kita pakai persentasenya. Berarti PU sama dengan U dibagi B kali 100%. PU-nya berapa? 25%, kita tulis. U-nya 20.000, kita tulis. Kita bagi dengan B, kita kalikan 100%. B-nya akan kita cari ya teman-teman ya. Caranya gimana? Buang persennya. Terus 25 dan 100 dibagi. 25 bagi 25 1, 100 bagi 25 4 gitu ya. Sehingga di sini tersisa 1 sama dengan 20.000 dikalikan 4 ya per B kan gitu ya. Karena kita mau mencari B ya sudah B-nya dikalikan ke sana saja. Berarti B sama dengan 20.000 kali 4 berapa? 80.000. Oke, berarti jawabannya untuk soal yang ketiga adalah yang C, 80.000. Oke, mudah ya. Oke, soal ketiga tambah mudah. Sekarang kita masuk ke soal yang keempat. Coba teman-teman boleh kalau mau mengerjakan dulu bisa di pause dulu videonya. Kalau sudah sekarang kita akan bahas. Pak Ahmad membeli mobil dengan harga 125 juta. Jika mobil tersebut kemudian dijual kembali dengan harga 120 juta, berapa persen kerugian yang dialami Pak Ahmad? Oke, di sini berbicara tentang kerugian. Maka di sini kita tulis saja rumus rugi. Rugi itu apa? Jual bir. Jual bir itu hal yang negatif. Maka kita tulis negatif. Nah, berarti jual bir itu pasti rugi. Berarti persentasenya rugi ya. R dibagi B kalikan 100%. Oke. Nah, sekarang kita akan tulis yang diketahui apa? Membeli berarti B-nya 125 juta kita tulis. Nah, kemudian harga jual berarti J itu adalah 120.000. Kita tulis 120.000. Nah, kemudian kita mau mencari rugi ya. Tentu saja kita mau mencari rugi dulu. Ya, nanti kita akan cari persentase ruginya juga. Nah, ruginya kita cari dari mana ya? Dari sini, teman-teman, ya. Dari sini kita cari ruginya dulu baru kita cari persentase ruginya. Nah, di sini J sama dengan B dikurangi R. Berarti kalau kita pindah ruas, R-nya negatif pindah ke kiri jadi positif. Jadi B dikurangi J. Oke ya, tinggal dibalik ya. Nah, B-nya berapa? 125 juta. Nah, kemudian harga jualnya 120.000. Oke, saya susun supaya mudah menghitung. 0000005. Oke, 5 juta ternyata teman-teman ruginya. Oke, ruginya sudah ketemu 5 juta ya. Oke, ini ruginya. Nah, sudah ada ruginya, sudah ada B-nya. Berarti kita bisa langsung menghitung ini. Ya, kita bisa langsung menghitung persentase ruginya. Persentase rugi sama dengan R per B. R-nya berapa? Oh, 5 juta. Kita tulis 5 juta. Kita bagi dengan B. B-nya berapa? 125 juta. Kita tulis 125 juta. Kita kalikan dengan 100%. Oke, nolnya buang semua ke 66-nya. Iya. 5 dibagi 125. Sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5, 1. 125 bagi 5, 25 gitu ya. Nah, terus 25 dengan 100 ya. 100 kita bagi dengan 5. 25 bagi 25, 1. 100 bagi 25, 4 gitu kan. 100 dibagi 25 hasilnya 4 ya teman-teman ya. Oke, 4 kali 1 berapa? 4. Ya sudah, berarti 4%. Jadi persentase ruginya dari Pak Ahmad itu adalah 4%. Oke ya, berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah yang B.
Oke, bisa dipahami? Kita lanjutkan sekarang soal yang kelima. Oke, soal yang kelima. Seorang pedagang membeli barang dengan harga 20.000. Kemudian setelah dijual, dia mendapatkan laba 20%. Harga penjualan barang tersebut adalah, oke, berbicara tentang laba. Laba itu untung ya teman-teman ya. Jadi karena untung, maka rumus kita apa? Jual buah. Jual buah itu hal yang positif. Dan kalau menjual buah itu pasti untung. PU pasti untung ya. Berarti U dibagi B dikalikan 100%. Oke, kita pakai itu aja teman-teman. Nah, kemudian kita tulis yang diketahui. Yang diketahui apa? Membeli dengan harga 20.000. Nah, kemudian labanya, persentase untung ya berarti ya teman-teman ya. Persentase untung berarti 20%. Yang ditanyakan adalah penjualannya, berarti J-nya yang ditanyakan. Nah, sebelum kita mencari J, karena di sini yang diketahui adalah persentase untung, berarti kan belum ada J-nya nih di rumus yang persentase untung. Maka kita nyari untungnya dulu berapa, baru kita cari J-nya. Oke, yuk kita kerjakan ya. Nah, di sini rumusnya adalah persentase untung sama dengan U dibagi B dikalikan 100%. Persentase untungnya 20%. Untungnya akan kita cari. B-nya 20.000, kita kalikan dengan 100%. Oke, tadi gimana caranya? Persen buang. Terus 100 dengan 20 kita bagi. Ini dapat 100 bagi 20 ya. Ini dapat 1, ini dapat 5. Kan gitu. Oke, berarti saya tulis dulu biar tidak orek-orekannya banyak. U dibagi 20.000 dikalikan 5. Kan gitu ya. Nah, 5 dengan 20.000 bisa dibagi. Ini dapatnya 4 ya teman-teman ya. Ya, jadi 4.000. 1 sama dengan U per 4.000. Nah, 4.000-nya pindah ruas ke sana, dikalikan ya. Jadi U-nya adalah 4.000. Oke, mendapatkan untung 4.000 ya teman-teman. Nah, sekarang sudah diketahui U, B-nya juga sudah ada. Berarti kita bisa dong mencari J. Ya, kita cari J. J yang apa itu J? Oh, B ditambah. Oh, kan jual buah itu kan hal yang positif, maka kita tambahkan ya. B-nya apa? Oh, B-nya 20.000. Untungnya berapa? Oh, untungnya 4.000. Maka kita dapatkan hasilnya berapa? 24.000. Jadi harga jualnya berapa? 24.000. Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, bisa teman-teman? Oke, kita lanjutkan lagi yuk supaya mengasah kemampuan kita. Oke, di sini soal nomor 6 ya, sedikit berbeda. Di sini kita diminta menentukan apakah untung apakah rugi. Kalau untung berapa persen, kalau rugi berapa persen. Oke, teman-teman, kalau mau mencoba silahkan boleh dicoba dulu. Kalau tidak, sekarang kita akan membahasnya dulu ya bareng-bareng ya. Oke, jadi di sini seorang pedagang membeli 3 buah pakaian dengan 600.000 dengan harga 600.000. Tiap satu pakaian yang dibeli dijual kembali dengan harga 225.000. Tentukan apakah pedagang tersebut untung atau rugi dan berapa persentase keuntungan atau kerugiannya. Oke, di sini dikatakan 3 buah itu harganya adalah 600.000 ya. Membeli ya, berarti B-nya ya teman-teman ya. B-nya itu 3 buah 600.000. Ya, kita ubah dulu dong. Satu buahnya berapa berarti? Kalau 3 buah itu 600.000, satu buahnya ya jelas 200.000 ya teman-teman ya. Oke, nah satu buahnya 200.000. Nah, kemudian dijual kembali J-nya sudah per pakaian itu teman-teman. Per pakaian berapa? 225. Oke, harga belinya 200, jualnya 225. Berarti untung atau rugi? Nah, ini kita harus analisis dulu. Tidak usah bingung ya teman-teman ya. Tadi kan sudah ada ya. Kalau misalkan harga jualnya itu lebih dari harga belinya ya, maka itu akan menjadi untung kan gitu ya. Berarti untung. Oke, nah sekarang kita hitung ya teman-teman ya. Nah, karena untungnya berapa ya? Tinggal dikurangi saja ya. U-nya berarti J dikurangi B. Atau dengan gini, kita pakai rumus ya. Kita tidak boleh menuliskan seperti ini. Kita harus pakai rumus yang sudah kita pelajari tadi. Karena untung rumus kita apa? Jual buah. Oh, jual buah. Berarti kan positif. Jual buah plus ya. Nah,
kita mau mencari untungnya berapa. Kalau kita mau mencari untungnya berapa, B-nya pindah ke kiri. J kurangi B, kan gitu ya. Nah, untungnya berapa? Berarti 225.000 dikurangi 200.000. Berarti untungnya adalah 25.000. Oke, sudah dapat untung ya. Kemudian kita tentukan persentase untung. Masih ingat ya, persentase untung itu sama dengan U dibagi B dikalikan 100%. U-nya 25.000, kemudian B-nya 200.000. Kita kalikan dengan 100%. Kita coret 3 angka, ya, 25 kemudian dibagi dengan 200 ya, sama-sama dibagi 5. Atau gini aja, 100 dengan 200 boleh kita coret, nolnya hilang 2. Berarti tinggal 25 dibagi 2. 25 dibagi 2 itu 12,5%. Iya, ketemu ya teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah untung sebesar 12,5%. Oke, jadi itu adalah jawaban untuk soal nomor 6. Oke, sekarang kita lanjutkan yuk. Sekarang kita masuk ke soal nomor 7. Oh, sudah habis ya teman-teman. Ternyata hanya ada 6 soal. Nah, di sini teman-teman ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan, silahkan teman-teman dijawab dengan rumus yang sudah kita pelajari tadi. Ada 2 soal, silahkan dikerjakan dengan cara tadi, kemudian silahkan dijawab di kolom komentar. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan bisa dipahami. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share video ini supaya bermanfaat bagi yang lainnya. Dan jangan lupa ikuti tryout ya teman-teman ya, tryoutnya gratis. Tentu saja dengan cara-cara lesehan sendiri ya. Lesehan itu baru berkembang, jadi mungkin nanti tryoutnya ya sederhana. Yang penting kita bisa berlatih dan teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari apa yang lesehan sampaikan. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.